Nah, em, jadi project management itu sendiri sebetulnya sudah lama sejak adanya budaya manusia itu sendiri. Kalau kita lihat piramid di Mesir, kemudian banyak bangunan-bangunan tua itu merupakan sebuah contoh manajemen proyek yang yang bisa kita lihat secara nyata, ya. Tentunya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lihat maupun bisa kita rasakan, termasuk contohnya sistem sawah, sistem pengairan, dan lain sebagainya. Ini adanya manajemen proyek. Izin Bapak. Jadi, ini nanti waktu zoomnya tinggal kurang dari 1 menit. Nanti kalau mati nanti kita akan masuk lagi ke zoom yang sama untuk melanjutkannya lagi, karena ini zoom gratisan, mohon maaf. Nggak apa-apa. Siap. Jadi sambil saya ulangi, ini contoh piramid, kemudian ya bagaimana orang memakai Gray Larson. Ini ada beberapa PowerPoint yang kita pergunakan, nanti materi-materi berikutnya akan menyesuaikan begitu. Jadi jadi yang jelas di dalam manajemen proyek itu ada banyak hal yang akan kita kita pelajari. Dipelajari maksudnya bagaimana kita memahami apa itu project management. Tapi yang jelas begini, saya ingin bertanya dulu ke bapak-bapak sekalian. Silahkan siapa yang ingin menjawab duluan. Proyek itu kira-kira maknanya apa, nggih? Monggo, siapa yang mau menjawab? Apa itu proyek? Silakan, bapak-bapak, siapa yang ingin menjawab proyek itu apa? Izin, Bapak dosen izin menjawab. Ya, silakan. Dan juga izin menjawab untuk proyek adalah suatu perencanaan dalam suatu kegiatan yang meliputi perencanaan rinci dari awal proses sampai dengan pengakhiran. Demikian. Rinci dari awal dan proses pengakhiran. Oke. Jawaban itu lebih kepada manajemennya. Monggo, silakan yang lain tentang proyek itu apa? Siapnya jawab. Izin Kapten William izin menjawab. Untuk proyek itu merupakan suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam rentang waktu tertentu, jadi tidak permanen tapi temporer. Demikian. Oke. Ya. Jadi dari dua jawaban ini menjawab sebetulnya apa itu project management. Jadi proyek itu kira-kira suatu kegiatan yang ya bersifat tidak permanen, jadi ada akhirnya begitu ya. Dan ini bukan merupakan hal yang berulang ya. Artinya berulang itu kalau kita makan itu bukan proyek, karena di hari berikutnya atau di waktu berikutnya itu kita lakukan kembali begitu ya. Jadi proyek itu bersifat tidak permanen dan tidak berulang ya, berulang. Jadi contoh sederhananya ketika nenek moyang kita membangun Candi Borobudur, nah itu beliau tidak membangun Candi Borobudur lagi di tempat lain, tidak ada. Atau mengulang membangun candi secara terus-menerus kan juga tidak. Beda candi biasanya dari catatan kita kan beda orang lagi, ya, beda nama. Nah, bapak-bapak sekalian, ini yang yang ada di layar kita itu adalah sebetulnya yang akan kita
kerjakan atau kita pelajari bersama-sama di dalam satu semester ya. Nah, jadi kalau file yang saya bagikan itu yang bab pertama ini introduction, kemudian yang kedua itu sebetulnya sudah ke strategi, organisasi, dan mendefinisikan proyek. Sedangkan file yang ketiga itu adalah di estimasi. Tapi enggak apa-apa, nanti kita coba melihat dinamika di dalam kelas manajemen proyek ini. Nah, biasanya dalam kelas manajemen proyek ini tentunya ada proyek yang ditugaskan. Ya. Bentuknya macam-macam. Mungkin dulu pernah mendengar dari seniornya, dulu ada proyek pameran begitu kepada masyarakat. Jadi ada laporannya, bagaimana persiapannya, pelaksanaannya, dan sebagainya. Karena sifatnya sekarang masih online, mungkin nanti akan kita sesuaikan. Jadi pada waktu itu senior bapak-bapak sekalian angkatan sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya ya, saya lupa, itu di akhir mata kuliah itu kebetulan ada pameran pendidikan. Jadi kita menyampaikan di antara lembaga pendidikan yang lain itu tentang bagaimana kiprah khususnya STTAL atau TNI AL pada umumnya kepada masyarakat ya waktu itu. Jadi bapak-bapak sekalian nanti akan mendapatkan pemahaman yang utuh, tidak hanya secara teoritis tetapi juga implementasi dari proyek itu seperti apa. Nah, mungkin kita akan jalan satu persatu. Nomor 6. Jadi project network itu adalah ini gambar ini semua ini namanya network. Jadi pekerjaan proyek itu tidak bisa hanya satu kegiatan kemudian selesai. Biasanya proyek itu terdiri dari beberapa kegiatan. Kalau di sini ada 16 kegiatan misalnya. Kemudian bagaimana kita mengelola resiko, kemudian bagaimana membentuk tim dan leadership-nya, kemudian partnering ya. Partnering itu tidak di dalam tetapi bagaimana dengan tim-tim yang lain. Karena artinya begini, manajemen proyek itu tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang ilmu biasanya ya. Jadi misalnya gedung itu tidak hanya teman-teman dari sipil yang akan menyelesaikan, tetapi juga electricity dan lain sebagainya. Kemudian penjadwalan sumber daya ini yang paling krusial di dalam proyek, mereduksi durasi, memonitor progres, audit dan penutupan sampai dengan international project. Jadi kira-kira ini gambaran satu semester begitu Bapak sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan tentang perjalanan kita ini selama satu semester. Monggo kalau ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Baik. Jadi ini kita mengambil beberapa quotes atau satu quote ini ya. The whole discipline and art of project management is going to be the essence of management training, operational excellence, and value added. Jadi yang jelas di dalam manajemen proyek itu, karena sifatnya dari proyek satu ke proyek lain itu dinamis, artinya tidak akan ada dua proyek itu yang sama persis, bahkan termasuk timnya saja itu ada perubahan biasanya. Bangun gedung A ke gedung B nanti timnya beda lagi. Nah, di sini adalah
faktor disiplin dan seni dari proyek itu akan menjadi sumber utama atau menjadi referensi utama di dalam pelatihan manajemen. Jadi melatih untuk bagaimana mengelola operational excellence, bagaimana operasional kita di dalam mengerjakan proyek dan juga nilai tambahnya bagaimana. Di dalam pikiran kita itu biasanya proyek itu ya bangun gedung, bangun jembatan, padahal tidak selalu begitu. Ya. Nanti misalnya Anda mengerjakan tugas akhir atau skripsi itu juga merupakan proyek. Dugaan saya pasti Bapak-Bapak tidak ingin mengulang skripsinya untuk kedua kali. Ya, cukup satu kali selesai lulus begitu ya. Nah, termasuk mata kuliah kita ini satu semester harus lulus misalnya. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi ada disiplin dan ada seni di dalam mengerjakan berbagai ujian dan penugasan nantinya. Ya. Ini katanya Tom Peters. Ya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas ini semua. Jadi saya tidak bacakan satu persatu, nanti kita lihat sambil jalan. Tetapi salah satu di dalam project management itu ada PMI. PMI itu organisasi atau himpunan project manager seluruh dunia. Nanti misalnya Bapak-Bapak ingin melihat websitenya, banyak sekali materi yang bisa kita refer di sana. Project Management Institute, jadi pmi.org. pmi.org. Bentar, saya tuliskan. pmi.org. Yang jelas adalah ketika kita menggunakan project manajemen untuk mencapai atau menyelesaikan tugas tertentu, itu ya namanya proyek itu pada akhirnya tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tradisional. Jadi banyak contoh, maaf kalau contohnya masih banyak, tentang fisik. Jadi kalau kita bangun perumahan, kita bangun pabrik, itu kan sudah tidak bisa lagi pakai cara-cara sederhana, cara-cara manual gitu ya. Kita harus menggunakan beberapa software, kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan teori macam-macam ya. Termasuk kita di teknik manajemen industri ini ada perencanaan produksi dan sebagainya. Itu menjadi bekal ketika kita membuat rancangan fisik dari pabrik begitu. Nah, yang berikutnya adalah jadi ada banyak proyek yang pada akhirnya berkembang, termasuk proyek-proyek militer, kemudian eksplorasi luar angkasa begitu ya. Jadi mungkin di antara kita pun ada banyak yang berpikir gimana caranya pergi ke luar angkasa itu yang hampir tidak ada oksigen. Para astronot itu ya pasti mungkin di antara kita nggih, mudah-mudahan atau hanya saya yang yang penasaran begitu ya. Astronot itu bawa tabung oksigen. Itu kan nggak hanya yang melekat di badan. Suatu ketika kan habis, terus isi ulangnya di mana begitu ya. Saya tidak tahu apakah bapak-bapak lebih tahu dari saya begitu ya. Terus ngecasnya itu gimana kalau oksigennya itu habis. Nah ini kan tidak terceritakan di dalam di dalam film-film atau di dalam tayangan-tayangan yang kita lihat. Nah, ya sama dengan kita menyelam lah, pasti ada waktu batas waktunya. Kita harus kembali lagi ke atas gitu ya. Kita tidak mungkin bawa tabung oksigen 3 gitu ya untuk kalau habis diganti, diganjel gitu dan sebagainya. Nah,
Ini beberapa contoh ya yang kita lihat bersama-sama. Pasti kita harus lihat beberapa proyek kayak bom atom itu kan sebetulnya proyek juga. Ya jelas tidak manusiawi ya ketika ngebom Hiroshima Nagasaki. Itu kan persiapannya pasti lama ya, memastikan nyampe ke kota Hiroshima dan kota Nagasaki, terus bisa meledak sedemikian rupa. Nah itu kan lama ininya persiapannya. Nah sehingga ada banyak juga secara khusus sebetulnya di non militer itu, nah, bapak-bapak harus bangga, terutama yang angkatan laut ini ya, bahwa manajemen proyek itu lahir di Navy ya setelah Perang Dunia Kedua. Maksudnya lahirnya manajemen proyek secara teori yang tadi ada network dan lain-lain. Jadi Perang Dunia itu ya menyisakan banyak darah air mata ya, tetapi juga menyisakan banyak keilmuan ya, termasuk mungkin yang bapak-bapak tidak terlalu enjoy statistik misalnya, itu lahir dari Perang Dunia ya. Jadi bagaimana pergerakan pasukan memindahkan alat-alat perang itu ada mekanismenya sendiri, dan pasti bapak-bapak sudah belajar juga bagaimana kebutuhan supply itu bisa dikerjakan gitu ya. Nah, jadi militer ini banyak mengembangkan cara-cara yang kemudian diikuti oleh sipil ya. Jadi contohnya di sini General Electric itu menggunakan project management untuk membangun jet engine misalnya. Ya. Jadi ya sekarang di sektor jasa pun sudah pakai manajemen proyek semua. Yang mungkin bagi bapak-bapak itu sederhana, misalnya wedding, kemudian pesta-pesta tertentu, bahkan yang mungkin paling ini adalah pilkada, ya, pemilihan kepala daerah. Itu juga ada, kalau istilahnya tim sukses, ya. Padahal itu sebenarnya pimpro ya, atau manajemen proyeknya. Ya. Bagaimana dia bisa menang, strateginya bagaimana, resource yang dipergunakan, orang, material, dana, dan lain sebagainya itu dihitung semua. Yang tidak dihitung itu adalah ongkos psikologis ya, ini yang biasanya tidak hitung. Nanti kalau kalah gimana? Nah, biasanya yang kalah muring-muring begitu ya. Jadi ini tidak pernah padahal di manajemen proyek itu ada ilmunya manajemen resiko ya, managing risk. Jadi seperti yang kita pahami tadi adalah sebuah pekerjaan yang kompleks ya, tidak bersifat rutin, sekali jalan, kemudian budget, resource, dan performa itu didesain untuk memenuhi customer need. Loh Pak, kalau misalnya pemilihan kepala daerah, customernya siapa kira-kira? Monggo Bapak-Bapak. Siapa kira-kira customer proyek pilkada ini ya, pemenangan pilkada? Kira-kira ya? Para calonnya. Para calon ya. Salah satunya itu Partai walaupun izin, Pak. ya, Partai izin, Bapak. siapa? Maaf. Partainya izin, Bapak. Oh iya, Nomornya. ya. Para pendukung di partainya. Jadi ya kita tidak perlu ragu mengatakan kalau pilkada itu tim sukses
tim sukses, pendukung di belakangnya itu pasti akan menginginkan ya jabatan atau tempat-tempat tertentu. Gitu. Nah, jadi proyek itu harus punya tujuan, ya, mendefinisikan lifespan, artinya punya start dan finish, kemudian membutuhkan partisipasi organisasi lintas fungsi atau lintas organisasi. Ya, pasti ada satu hal yang istilahnya di sini adalah never done before, artinya sebelumnya belum pernah dikerjakan, ya, sebelumnya belum pernah dikerjakan. Waktu spesifik, biaya spesifik, dan performa. Jadi nanti ini akan menjadi segitiga utama di dalam manajemen proyek itu sendiri. Oke. Jadi segitiga utama itu sebentar. Nah, jadi segitiga utamanya sebetulnya ada di belakang sih, supaya tidak bosan aja kita buat segitiganya. Jadi ini adalah Q, kemudian B, dan yang terakhir adalah T. Wah, apa ini Pak? QBT, ya. Q adalah quality. Jadi sebuah proyek itu harus memenuhi kualitas tertentu, ya, quality. Jadi kalau gedung misalnya 10 lantai ya harus tegak berdiri 10 lantai, enggak bisa misalnya 9 gimana ya, 11 gimana ya. Jadi tidak boleh ada proyek yang over kualitas, ya. Kemudian B adalah budget. Tidak boleh ada proyek yang melebihi budget tentunya. Kalau kurang mungkin sangat diharapkan, ya. Tapi biasanya budgetnya itu ketat karena duitnya sudah banyak. Dan yang terakhir adalah masalah waktu, ya, waktu. Jadi time itu menjadi menjadi penting karena kita dikejar target waktu biasanya, ya. Jadi ini tadi ada with a beginning and an end. Jadi ada akhirannya, ada closingnya gitu. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya, ya. Katanya PMI, jadi mohon maaf PPT-nya dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa ya, kayaknya ada English juga di STTAL kalau nggak salah. A temporary endeavor undertaken to create a product or service. Jadi endeavor itu upaya-upaya, ya, upaya-upaya. Bahasa temporary itu berarti ada akhirnya, ya, tidak selalu kita kerjakan. Undertaken to create a product or service. Nah, termasuk misalnya saat ini pemerintah berupaya untuk menuntaskan kasus COVID, itu juga project sebetulnya. Cuman mungkin ini masalah waktunya agak sulit kita perkirakan begitu, ya. Jadi diperkirakan 1 tahun selesai ternyata nambah, 1 bulan selesai ternyata nambah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga dikatakan project, cuman waktunya belum berhenti dan budgetnya terus-menerus ada begitu. Katanya NASA itu with a schedule beginning and end and which normally involves some primary purpose. Jadi ada kegunaan utama, ya, kegunaan yang signifikan, ya. Jadi kalau kita meluncurkan pesawat ke luar angkasa itu bagian engine sendiri, bagian komunikasi sendiri.
Nah, kita kan sulit membayangkan ini keluar angkasa tetapi kok masih bisa omong-omongan, bahkan ada videonya. Ya, mungkin saya dulu mengalami masa yang belum bisa membayangkan kalau oh ternyata orang sekarang bisa ketemu secara online seperti ini, bisa dimanapun berada dengan menggunakan video dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini hal-hal yang baru. Jadi project itu adalah sebuah problem yang solusinya sebetulnya kita tahu dan bisa diselesaikan. Ya. Nah, ini mohon jangan misalnya maaf kalau ada bapak-bapak yang berdinas di bagian lembaga psikologi misalnya, ini bagaimana menyembuhkan prajurit yang sedang stres. Ya. Nah, ini tidak bisa seperti project. Solusinya kita bahkan mungkin belum tahu seberapa complicated tingkat stresnya dia. Jadi yang jelas adalah di sini adalah melibatkan science and art, termasuk soldering just enough risk to escape with your career intact. Maksudnya di sini kadang-kadang proyek ya kalau nggak selesai ya karir kita tamat begitu ya, kadang-kadang. Gitu ya. Jadi tergantung proyeknya. Nah, sama seperti misalnya bapak-bapak nanti misalnya ditugaskan untuk mengambil kapal ke Rusia, ke Cina, ke Amerika, ke Jerman, dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan proyek yang ada completion. Nah, ini tadi yang saya tuliskan. Performance itu sebetulnya ya tadi Q ini, kualitas. Ya. Time, cost itu budget. Ya, istilahnya aja macam-macam ya. Bapak-bapak boleh pakai istilah ini, PTC boleh, QBT boleh, dan lain sebagainya. Oke, jadi hubungannya dengan customer relation ya sebetulnya semua ini ya. Jadi customer pasti teriak-teriak ketika misalnya Bapak dapat penugasan dari komandan, ini pengecatan lapangan parkir misalnya. Nah, ini juga proyek. Nah, pasti komandan bertanya, butuh waktu berapa lama? Nah, kemudian ini catnya harus long lasting, 1 tahun nggak boleh pudar misalnya. Kemudian biayanya berapa? Nah, di dalam itu semua kita melibatkan yang namanya resources. Biasanya kita sederhanakan kalau di teknik industri itu 5M resourcesnya: man, money, mesin, material, method. Man, money, mesin, material, method. Ya, 5. Time, cost, dan performance untuk mengutilisasi atau mengefisienkan resources. Mungkin ada beberapa hal yang harus saya lewati, nanti monggo dibaca sendiri. Jadi ada keterbatasan biaya, baik itu juga melibatkan human and non-human resources, ya, money, people, equipment, dan be multifunctional as several functional lines, maksudnya melibatkan beberapa disiplin ilmu gitu ya. Jadi project could be small or big, ya ini jelas ya, bisa lingkupnya sangat kecil, misalnya panitia 17-an, nah itu project juga, sampai dengan yang sangat besar, misalnya dulu membangun terusan Suez. Terusan Suez itu ada di mana nih Bapak-Bapak? Amerika ya? Di Mesir, Bapak. Itu kan Mesir ya. Jadi menembus daratan untuk menghubungkan 2 laut begitu ya. Jadi ini. Jadi ya yang hebat nenek moyang kita dulu atau Columbus ya, itu menemukan bahwa bumi itu bulat ternyata
Ya, beberapa mungkin masih tidak percaya bumi itu flat gitu ya. Ya dibuktikan berjalan terus ke timur, ketemu lagi. Ya, cuman zaman dulu belum ada pesawat, jadi membayangkannya susah gitu ya. Proyek yang waktu itu unlimited gitu ya. Jadi di dalam proyek itu nanti ada istilah-istilah begitu Bapak sekalian. Jadi proyek itu nanti akan terdiri dari task, work package, dan work unit. Jadi task itu kegiatan, work package itu sub kegiatan lah, work unit itu subnya sub kegiatan. Sedangkan program itu adalah kumpulan beberapa project, itu dinamakan program. Jadi nanti tolong jangan terganggu dengan istilah-istilah ini. Ini khusus di dalam project dan ini sifatnya internasional ya. Jadi semua memahami seperti ini. Oke. Jadi ya yang jelas yang non proyek itu yang misalnya perencanaan produksi, karena sifatnya setiap bulan misalnya, itu sudah tidak lagi disebut sebagai project. Itu adalah rutinitas ya. Jadi mencatat dalam kuliah itu rutinitas. Writing paper itu adalah writing paper itu adalah salah satu contoh proyek juga, karena tidak selalu kita membuat paper. Nah, mudah-mudahan agak kelihatan ya. Apa Bapak bisa melihat benda yang saya pegang nih? Atau gelap ya? Agak gelap, Bapak. Oh, gelap ya. Nanti dilihat aja. Jadi contohnya karakuri ya, karakuri. Karakuri itu robot Jepang yang membawa teh biasanya. Jadi pirnya itu diputer terus jalan sendiri. Nah, supaya nanti ada project yang bisa dijalankan. Jadi mungkin bapak-bapak pernah tahu ini yang bisa kita kerjakan di rumah masing-masing gitu ya. Nanti pernah tahu ini ya, drumnya oli, kemudian ada untuk yang diputer, bukan dipompa, untuk menaikkan cairan dari drum oli keluar. Ada yang pernah tahu? Ada. Nah, ini tidak harus direalisasikan, tapi nanti kita coba gambar begitu ya. Kemudian kita petakan kebutuhan biayanya. Kemudian ini belum satu orang, maksudnya kok belum satu orang, belum melibatkan beberapa resource ya. Tetapi ini adalah project, contoh project. Mohon maaf, boleh tanya seniornya, kalau ikut Pak Yuda pasti tugasnya rutin lumayan gitu ya, karena istilah tugas itu adalah untuk senam, exercise ya. Jadi kita membuat itu untuk disambungkan ke sepeda. Wah, ini apa Pak yang disambungkan ke sepeda? Yang disambungkan ke sepeda adalah putarannya tadi. Jadi kita akan memindahkan aliran air di dalam drum keluar, tapi tidak menggunakan tangan, tetapi dipancal. Nah, dipancal itu, nah ini pasti di sini tidak ada tulisan membuat karakuri mancal sepeda, nggak ada. Nah, jadi
eh, ini nanti bapak-bapak akan diminta bagaimana misalnya ini ya, kalau terjadi genangan air pas listrik mati. Nah ini, kalau listriknya nyala pakai pompa selesai, kalau pompanya ada. Nah yang sering terjadi kan pompanya mahal, warga kampung itu tidak bisa beli. Jadi kita akan memindahkan genangan-genangan ke tempat lain. Caranya adalah dipancal bareng-bareng. Jadi mancal banter-banteran air supaya jalan, misalnya dari got yang tergenang ke saluran tempat lain, dihubungkan melalui pipa atau selang begitu ya. Sampai di sini apa ada pertanyaan Bapak? Ada. Nah, mudah-mudahan belum cukup jelas, jadi Bapak harus bertanya. Pak, ini tugasnya ngapain, Pak? Kira-kira paham maksud saya napa mboten nggih? Ya, paham Bapak. Paham Bapak. Nih. Jadi nah ini challenge buat bapak-bapak adalah minggu depan di pertemuan berikutnya sudah ada gambarnya ya. Jadi persoalan got mampet itu biasanya ada di kota besar ya, kalau di pedesaan biasanya tidak ada. Nah nanti bagaimana caranya sepeda itu mancal rame-rame mindahkan air ya. Tentunya pasti kalau di, mungkin ada yang pernah memperhatikan tambak ya. Jadi tambak itu kan ada kayak gayung begitu, gayung apa ya, dipindahkan ke tambak sebelah airnya. Zaman dulu kan pakai kayak tongkat gitu, seret terus jalan gitu ya. Nah ini kita pakai aplikasi yang lain ya. Walaupun sekarang para petambak itu agak males ya, sudah pakai pompa aja. Entah itu pakai solar, pakai listrik, banyak kan pakai solar ya. Jadi ini yang perlu ya akan kita buat begitu ya. Jadi supaya sehat semua, mancal semua ya. Rame-rame. Siap. Ya. Izin Bapak. Ya silakan, monggo. Berarti untuk tegasnya itu izin kami izin konfirmasi lagi izin. Berarti kriterianya yang pertama tidak menggunakan listrik, betul Bapak? Izin. Betul tidak menggunakan listrik. Yang kedua harus menggunakan metode itu izin. Harus seperti kincir atau ya itu izin. Harus diengkol itu izin, harus dipanjang. Iya, izin. Betul. Engkol, betul. Okay. Siap. Dan jadi, harus menggunakan pipa gitu ya. Iya, pipa. Ya. Jadi kincir pun boleh, cuman kalau kincir itu memindahkannya tidak terlalu jauh. Kalau untuk sekedar intake dimasukkan ke terus dialirkan bisa. Ya boleh pakai kincir boleh lah. Jadi intinya itu tadi, menanggulangi genangan atau banjir dengan cara engkol tadi, betul. Bensinnya pakai nasi sama es teh. Jadi ini challenge ya. Nanti ini untuk semuanya sama. Nah nanti kita akan coba juga project lain yang sifatnya lebih besar, lebih challenging bagi bapak-bapak sekalian. Ya, jangan khawatir. Ada banyak yang bisa kita implementasikan ya. Jadi itu contohnya. Jadi untuk minggu depan baru desain gambarnya ya. Nanti paling jauh itu ya sekedar membuat prototipenya kayak ini. Ini contoh aja. Jadi ini membuat miniatur kupu-kupu ya seperti kupu-kupu, tetap ya ini kan bisa naik turun, tapi ini sebetulnya di bawah diengkol ya, pakai tangan kalau saya. Jadi kalau kelihatan ini kan cuma gerak-gerak. Nah ini kalau misalnya bapak-bapak buatkan anak-anaknya bisa ini ya,
Atau saya foto aja, coba saya kirim. Sebentar ya. Saya carikan background yang pas. Nah, ini saya kirimkan. Mudah-mudahan bisa langsung di-share. Jadi di gambar itu sebetulnya ada mekanisme engkol begitu ya, yang membuat ininya naik turun. Nah, nanti mungkin bagi bapak-bapak ini sederhana pakai kertas saja kok. Nanti untuk yang itu bisa pakai plastik atau apa itu bekasnya botol aqua, itu juga bisa dijadikan kincir ya. Jadi pasti ini membayangkannya sulit, tapi setelah dikerjakan pasti lebih sulit. Jangan khawatir ya. Jadi kita membuat proyek kecil yang kira-kira nanti bisa kita manfaatkan untuk masyarakat. Nanti kita bersama-sama tuliskan nama-nama kita di situ. Jadi nanti kalau ini bisa diaplikasikan di masyarakat, wah luar biasa ya. Ya kita buat prototipenya dulu aja, biar tidak terlalu mahal. Jadi kita kincir itu kan misalnya botol aqua kita potong, terus kita sambung pakai senar atau apa begitu kan bisa. Nah nanti buntirnya apa Pak? Ya mungkin tutup kaleng begitu kan bisa juga ya. Ya mudah-mudahan ini bisa mengisi supaya kita nggak online terus begini, jadi ada suasana fisiknya begitu. Oke. Nah, saya lanjutkan Bapak sekalian. Jadi ketika kita bicara yang lebih tadi kan proyek kecil membuat karakuri terserah nanti dinamakan penghisap air engkol atau apa begitu ya, monggo kreativitas masing-masing. Ini ada life cycle atau siklus hidup proyek ya. Siklus hidup proyek itu artinya kita bicara masalah mendefinisikan proyeknya itu apa, kualitasnya apa, atau tadi PTC gitu, performance, time, cost. Nah terus kita melakukan yang namanya planning. Oke, kita kerjakan start mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, baru setelah itu kita eksekusi. Nah, eksekusi selesai, baru kita serahkan kepada customer. Customer ini proyeknya sudah selesai. Kalau itu misalnya proyek masang elevator, ini elevatornya harus begini, dan seterusnya. Jadi ya di dalam fase deliver itu ada 5 hal ini. Training customer, transfer dokumen, release resource itu artinya ya memberhentikan, mengembalikan semua sumber daya ke originnya. Jadi biasanya kayak waskita karya, PP, apalagi itu yang kontraktor besar itu ganti proyek selesai, resource-nya dikembalikan ke kantor pusat, nanti ditugaskan lagi ke tempat lain. Nah itu mekanisme di dalam release resources ya, dan juga release staff ya. Kemudian tentunya ada lesson learn itu hal apa yang bisa kita pelajari dari proyek yang ada ini ya. Jadi misalnya ini ya, mungkin ada yang pernah bertugas di Ambon, ada namanya jembatan Merah Putih ya. 2014 atau 13 mungkin pas saya ke sana itu pelajaran yang sangat berharga karena kita sulit menentukan kedalaman. Jadi paku bumi itu istilahnya apa ya? Beton-beton yang ditanam
itu ambles hilang. Ya, hilangnya bukan dicuri orang ya, yang nyuri paku bumi ya siapa? Buat apa? Bangun rumah kan ya sulit paku bumi. Ambles karena sangat dalam ya. Teluk Banda ya kalau nggak salah ya di sana. Ya, jadi sekarang sudah jadi kelihatannya jembatan merah putih. Jadi itu contoh lesson learn ya, bahwa memperkirakan ya ternyata apa ya namanya, peribahasa dalamnya laut tidak dapat diduga itu dalamnya laut dapat diduga tetapi ternyata dalam juga ya, dalamnya hati siapa tahu katanya kan begitu. Ternyata dalamnya laut juga memberikan tantangan gitu ya. Jadi PLC atau Project Life Cycle itu sebentar. Jadi ada defining, ada planning. Dilihat dari gambarnya ini saja sudah cukup saya kira. Sebentar. Nah ini. Jadi ada defining, planning, executing, dan delivering. Ya, jadi ini kenapa gambarnya begini? Ini kurva normal, Bapak sekalian. Jadi startnya itu biasanya effortnya nggak terlalu, tengah-tengah ngoyo, terakhir-terakhir nah sudah ya. Kecuali yang model apa namanya kejar tayang, nah itu biasanya di akhir-akhir ngoyo. Nanti ada itu namanya student syndrome ya. Nah bapak-bapak kan kebetulan sekarang jadi student gitu ya. Gimana ini tugasnya? Oh masih minggu depan, nanti kita kerjakan aja H-1 ya. Nah ini itu namanya student syndrome. Jangankan H-1, kadang-kadang juga J-1. Jam berapa sih? Jam 7. Oh nanti jam 6 aja dikerjakan ya. Jadi itu namanya student syndrome. Nah ini sebetulnya di dalam proyek tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh. Jadi harus dicicil. Oke. Ini ya gambaran secara umumnya. Ketika implementasi effort kita luar biasa. Nah penggunaan resource juga begitu. Ketika implementasi jelas paling banyak. Kalau planning masih sedikit. Jangan sampai kebalik. Tentang policy di sini nanti bisa dilihat. Jadi intinya begini Bapak. Jadi tahun 90-an itu mulai namanya project management itu ada pendekatan concurrent engineering. Jadi artinya kita melihat proyek-proyek lain yang sejenis, walaupun jelas tidak ada yang sama persis, kita pelajari apakah memungkinkan kita mengambil waktu itu sebagai contoh begitu ya. Oh kalau bangun jembatan 1 tahun, kita pakai 1 tahun. Kita tarik dari belakang. Concurrent itu artinya ditarik dari belakang. Oh finishingnya nanti butuh apa? Maju dan seterusnya. Ya kebanyakan memang yang konvensional slow beginning karena belum paham gimana. Tapi begitu cepet langsung biasa, yang terbiasa. Makanya beberapa proyek itu pasti mengambil beberapa anggota tim yang sudah berpengalaman ya, berpengalaman di proyek sejenis supaya untuk ini mempercepat ada quick momentum. Dua Bapak. Sampai jam 2 kali 50 menit ya. Ya supaya nanti tidak terlalu banyak menyita waktu bapak-bapak. Nah kan sudah ada tugas yang cukup menantang ini ya, dipikir-pikir, tapi tolong segera digambar supaya ada hasilnya. Jadi sebetulnya di sini juga sambil belajar bahwa bapak-bapak nanti mungkin, nah ketika mengerjakan proyek, saya yakin ya, saya punya keyakinan bahwa belum pernah mengerjakan yang seperti tadi Karakul. Nah itu nanti akan mengalami fase slow start. Begitu dapat momentumnya langsung gitu ya. Terakhir walang ini tok ya. Kok gak wingi-wingi gitu ya. Biasanya nanti seperti itu feelingnya. Nanti monggo. Ya. Jadi
Ya mungkin tidak setiap minggu saya pastikan ada aktivitas, tidak, tetapi kalau dulu di kelas monggo ditanya seniornya, biasanya ada aktivitas-aktivitas fisik yang sambil kita belajar apa sih sebenarnya manajemen proyek itu. Jadi mungkin kalau saya boleh cerita, dulu kita menggunakan media sedotan ya. Terus mungkin Bapak pernah ya. Terus kita sama-sama membangun menara tinggi-tinggian tower. Nah, itu satu. Kemudian sedotan kita bikin jembatan yang harus bisa menanggung beban tertentu gitu ya. Jadi sedotan di staples, ditarik dan sebagainya, itu bisa kita kerjakan. Nah, kemudian beberapa catatan yang beberapa catatan kunci adalah kira-kira seperti ini ya. Dalam pandangan yang lama, project management will require more people and add to the overhead cost. Jadi dalam sebuah proyek kadang-kadang ya, dalam masa lalu ya kita tidak terlalu pandai begitu ya, pasti ada tambahan, dan itu biasanya ujung-ujungnya duit, ada tenaga konsultan tambahan dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana caranya work in less time with less people, jadi lebih efisien begitu ya, sehingga profitnya itu bisa meningkat begitu. Profitability will increase. Oke, itu beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang lain monggo dibaca-baca Bapak ya. Nah, project management selalu ada resikonya, karena nature-nya adalah, bahasa Jawanya kesusu-susu ya, buru-buru. Itu konflik adalah side effect ya, pasti Bapak sudah sangat pengalaman. Creation of project seems to be admission on the part of organization that they cannot accomplish the desired outcome. Jadi project itu ya pasti menjadi bagian dari perusahaan, tetapi project ini juga challenge ya, tantangan untuk kita bisa memenuhi outcome atau hasil yang diharapkan. PM normally lacks authority and depends on goodwill of functional manager. Ini tulisannya manager ya. Jadi ketika kita berada dalam proyek ya, meskipun kita dinas di militer, itu belum tentu bahwa otoritas komandan itu akan membawa ke dalam sukses tidaknya proyek. Karena proyek itu pasti membutuhkan entah itu skill, kreativitas, dan sebagainya ketika kita menghadapi hal-hal baru. Jadi ketika Anda nanti diminta untuk menjadi pimpro atau pimpinan proyek, itu kita harus memilih tim yang tepat. Nah, milih tim yang tepat itu nggak gampang ya. Kadang-kadang bagus tapi tidak bisa dipercaya, bagus tidak bisa diajak kerjasama, ada yang bisa diajak kerjasama tapi kemampuannya pas-pasan. Nah itu ya namanya manusia, pasti kan tidak ada yang semuanya tinggi begitu ya. Jadi itu hal-hal penting di dalam project management. Oke, jadi mungkin pada akhirnya untuk mengakhiri presentasi hari ini, jadi yang namanya proyek itu ada dua hal ya, ada technical dan ada socio-cultural ya.
Teknikalnya kita bicara scope, kita nanti bicara work breakdown structure, bagaimana memecah. Nah, nanti rancangan bapak-bapak yang karakuri itu nanti, siapa yang akan yang akan mengadvanskan bagian rodanya misalnya, yang akan mengadvanskan bagian pompa dan lain sebagainya. Terus jadwal, alokasi sumber daya, kemudian budget awal dan status reportnya. Kemudian ini leadership, problem solving, teamwork, negosiasi, politics ya. Kadang-kadang dalam proyek itu juga ada politiknya. Ya, kadang-kadang kita milih tim, ternyata mohon maaf ini timnya itu punyanya lawan yang sengaja dimasukkan supaya proyek kita gagal. Itu sering terjadi. Dan yang jelas yang terakhir adalah customer expectation, itu bisa juga dinamis. Kira-kira itu Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan untuk pertama ini. Saya berharap mengerjakan tugasnya dengan senang hati gitu ya, dengan ikhlas, supaya nanti tantangannya mewujudkannya gimana ya. Monggo kalau ada komentar atau pertanyaan begitu dari pertemuan pertama ini, silakan. Bapak, bertanya. Oke, silakan. Bapak dengan Kapten Brian, izin bertanya mengenai, kami kalau di sini kan bertanya mengenai tugas tadi, jadi tadi berhubungan dengan materi yang disampaikan tadi adalah bahwa kita ini kan belum pernah melaksanakan tugas seperti ini. Nah, otomatis akan melaksanakan yang namanya di awal itu slow start. Mohon izin kalau diperkenankan Bapak, kami bertanya bagaimana kiat-kiat atau mungkin bagaimana cara memulainya untuk mengerjakan tugas ini, Pak. Karena kami sendiri terbayang begitu, Pak. Maaf, Pak. Wah, ini very smart question ya, sangat taktis ya. Jadi karena saya yakin Bapak-bapak ada di era milenial begitu ya. Era milenial itu biasanya sangat mengandalkan Google, Pak. Ya. Jadi pasti kita mencari referensi saja yang mudah ya. Karakuri begitu ya. Kemudian mungkin pompa oli. Jadi langsung Bapak-bapak saya sarankan untuk melihat entah itu YouTube, entah itu Google yang lain. Nah, dari sana nanti, tapi jangan khawatir, yang namanya dosen pasti memberikan tugas melebihi kemampuan mahasiswanya. Ya, jadi jangan khawatir kan. Karena dosen bukan Tuhan ya, mohon maaf ini ya. Kalau Tuhan pasti tahu kemampuannya, saya tidak tahu, jadi pasti melebihi kemampuan. Jadi nanti dilihat saja, nggak ada yang sama persis, Pak. Jadi nanti kalau Bapak-bapak membayangkan mulai dari awal itu pasti lama. Tapi langsung saja nanti misalnya pompa air manual misalnya, pompa air engkol misalnya. Nanti kata kunci itu akan membawa Bapak-bapak menjadi lebih cepat begitu ya. Yang persis sama belum ada ya. Bahkan nanti kalau misalnya Bapak berminat ini dipatenkan bisa ini ya. Nah, jadi paten ini. Karena isunya karena pandemi ini kan gimana masyarakat sehat ya. Sehat gimana, suruh mancal aja. Ini kan mirip sepeda statis gitu ya. Nah, airnya bisa dan ini menyelesaikan problem banjir ya misalnya. Nah, kalau yang mancal satu kampung kan lumayan, berapa volume air yang bisa dipindahkan anak kecil-kecilnya. Nah itu Pak. Jadi secara cepatnya, kalau nyari di buku nggak ada Pak, sulit. Jadi ini karena aplikatif. Ya mohon maaf, ini sengaja untuk membuat kita senam berplanning begitu ya. Nah, nanti barangkali nih ya, mohon maaf kalau jawabannya kemana-mana. Barangkali juga bisa menimpa kita ketika berlayar atau di kapal atau bertugas di mana. Wah, ini tugas Menpro dulu ini bisa diimplementasikan.
bisa di sana. Oke, begitu Kapten Brian ya. Mudah-mudahan Bapak. menjawab. Arahannya. Siap. Oke. Tugasnya nanti di sketsa saja enggak apa-apa, pensil gitu boleh, tidak harus pakai visio dan lain-lain, jadi sketsa saja. Supaya kita tidak lupa cara menulis, ya, cara menggambar. Nah, saya saja sudah agak jelek ini tulisan tangan saya karena kebanyakan. Izin Bapak, dosen, izin bertanya, izin. Untuk kami menanyakan untuk tugas kali ini, izin. Untuk kali ini kita hanya sketsa gambar aja atau bagaimana, izin? Oke, sketsa gambar saja, Pak. Nanti kita lihat perkembangannya, apakah perlu ini nanti pasti kita lanjutkan, tetapi yang dilanjutkan adalah nanti intinya begini, Bapak. Ini ada berapa nih? 20 orang kah pesertanya? Peserta 18. 18. Nah, nanti akan ada fase, mohon maaf ini ya, ada Bapak semifinal begitu. Nanti tidak semua ide akan diimplementasi. Jadi misalnya 18 kita bagi 3 tim begitu, 3 ide nanti yang akan diimplementasikan bersama-sama. Kira-kira nanti begitu jalannya, Pak. Jadi ini kan misalnya saya berikan anunya aja, skenarionya aja, enggak apa-apa. Ini kan nanti akan jadi satu. Maksudnya ada satu desain. Kemudian nanti akan dipilih misalnya 3 terbaik. Nah, 3 terbaik ini nanti akan kita implementasikan menjadi proyek. Artinya kalau misalnya ini diterapkan untuk beberapa kampung dalam satu kelurahan, nah itu gimana caranya nanti? Nah, persiapan fisiknya gimana? Tentunya jangan khawatir Bapak, tidak harus diimplementasikan. Tapi kalau diimplementasikan ya monggo. Nanti wah ini karya STTAL di kampung X begitu ya. Kita memindahkan air laut ke darat. Waduh, luar biasa nanti. Nah, jadi 3 terbaik nanti akan sampai dengan UTS ini ya. Jadi yang UTS ini proyeknya sifatnya kecil. Nah, sampai dengan UTS ini nanti seperti apa? Virtual. Aktualisasinya menggunakan prototipe saja. Prototipenya ya dari kertas, dari plastik, botol aqua bekas dan lain-lain. Nanti kita coba lah, ya. Soalnya kalau tidak dicoba, ini namanya kita bukan prajurit, semangatnya kurang. Itu kira-kira Pak skenarionya. Tentunya nanti itu pasti ada perencanaan jadwalnya. Nanti kalau misalnya diaktualisasikan biayanya berapa. Nah, di sini seninya adalah begitu, memperkirakan biaya padahal kita belum pernah melakukan. Nah, itu tantang. Kalau cuma disuruh jadi panitia 17 Agustus kan ringan ya. Nah, ini lebih. Monggo kalau ada komentar lagi atau pertanyaan. Izin Bapak. Berarti untuk gambar desain sketsa ini perorangan dulu ini Bapak? Perorangan dulu Pak, betul. Siap, baru nanti dieliminasi begitu Bapak? Betul, ya. Nah, kemudian ini kami yang masih rancu itu apakah untuk di desain tersebut itu, apakah diwajibkan menggunakan pompa atau mungkin ada metode yang lain, bagaimana Bapak? Wajibnya tidak menggunakan pompa Pak. Jadi dihindari listrik atau bahan bakar. Jadi pakai tadi mancal tadi Pak. Ya, kalau ada pompa air manual itu Bapak yang masih menggunakan tangan itu Bapak, apakah masih ditolerir? Nah, ya, itu mungkin harus diredesain seperti Bapak-bapak tahu yang mainan pakai pir atau pegas Pak? Ingat Pak ya? Diputer terus nanti dia jalan sendiri. Nah, itu boleh. Ya. Jadi kalau di di kayak pirnya itu ditarik dulu terus dia nanti jalan sendiri boleh. Nanti kan setelah berhenti harus ditarik lagi. Nah, itu enggak apa-apa, Pak. Ya. Intinya tidak menggunakan listrik gitu, meskipun menggunakan pompa. Tidak menggunakan mesin atau bahan bakar.
Jadi ramah lingkungan, Pak, ekologi. Untuk Walaupun desain, ya, untuk desain kami gambar di bagaimana, di kertas gambar atau bagaimana, atau di AVS saja, Pak? AVS saja enggak apa-apa, Pak. Di gambar biasa saja. Nanti kan tinggal difoto, dikirimkan ke saya. Waktu nanti minggu depan pembahasan, ya kita mungkin dikirimkan ke saya dulu, nanti kita presentasikan satu-satu. Siap. Oke. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih. Wah, ini mudah-mudahan tugasnya menantang ya Bapak-bapak ya. Jadi Ya, menantang sekali Bapak. menantang sekali. Oke. Jadi nyari di YouTube pun nanti tidak ada yang sama persis. Oke. Baik, ada lagi komentar, pertanyaan? Sampun? Menurut Bapak, Ya, silakan. apabila dalam ketika tamparan itu sudah dipilih 3 gambar, kemudian dilanjutkan sampai pembuatan model dalam pembuatan kelompok. Ini kan kita terkendalanya mungkin online kan tempatnya, Pak, dari Iya. tempat yang jauh-jauh. Paham. Nah itu Paham. bagaimana? Oke. Nanti kan di dalam pembagian tugas itu nanti begini Pak. Nah ini seninya mengelola proyek itu seperti ini. Kita membagi sumber daya. Jadi siapa yang merealisasikan fisiknya, kemudian siapa yang memprotoli ini nanti bahannya apa, siapa yang membuat rancangan lanjutannya. Nah itu bisa dibagi di antara ke-6 orang tadi. Nah, jadi jangan khawatir, ini juga kemarin saya uji coba di ITS, tapi bukan membuat karakuri, membuat perakitan piston, Pak. Jadi piston itu adik-adik bapak-bapak di ITS pakai kertas dibentuk seperti piston. Nah, itu dia merakit. Nah, ketika merakit itu di video. Nah, videonya dikirim ke temennya yang melakukan analisa dan membuat laporan. Jadi itu contoh pembagian tugasnya nanti. Tapi itu nanti saya serahkan ke bapak-bapak sekalian, karena kita sambil belajar bagaimana sih memanage project ini kira-kira dengan baik gitu. Nanti Pak. Baik Bapak, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Jadi itu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas perhatian Bapak-bapak sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti yang diingat bukan hanya tugasnya ya, jadi teorinya juga. Oh, kenapa ini slow start, kemudian quick momentum dan lain sebagainya. Ini dan bagaimana nanti kita membagi sumber daya kita, apalagi berjauhan seperti ini. Apakah kita harus pakai teleportasi? Ngapunten ini ya, metaphysics engineering. Memindahkan material secara online, tidak harus seperti itu, tetapi mungkin saja nanti ke depannya teleportasi itu jadi penting ya. Kita memindahkan kapal dari markas di barat kemudian ke timur dengan secara cepat. Nah itu gimana caranya? Nah, itu macam-macam. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian. Sehat selalu. Terima kasih. Sukses untuk segala upayanya. Kami akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin live nih Bapak.